Mengapa Gusti Allah nurunake utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ning donya niki? Apa alasane? Niki kula buka riyin alasane. Padha mek ngeten. Niki musala napa masjid niki? Musala. Napa petugas pembersihan itu nyaponi musola, sehingga takmir niku membikin khusus petugas kebersihan. Napa apa mungkin apabila musola itu dalam keadaan selalu bersih terus dibersihkan? Mboten mungkin toh. Berarti asbabun nuzule membentuk satu lembaga kebersihan itu krono musolae mboten bersih alias kotor. Napa Pak dokter niku kok ngoperasi satu pasien karena pasiennya itu teringgap penyakit. Kok umpami mboten enten penyakite nggih mboten mungkin operasi. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Oleh karena di dalam hati kita sebagai manusia penuh dengan penyakit, penuh dengan perkara-perkara yang menggelapkan hati, maka Allah mengutus utusannya terhadap kita sebagai umat. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya, ai Kanjeng Nabi maksudnya. Bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, ai dinut tauhid, dan membawa agama yang untuk mengesahkan terhadap Allah. Berarti pada saat dulu itu banyak umat manusia khususnya kaum kafir Quraisy, semuanya itu kebanyakan menyembah berhala. Nah, kajian kami bukan maksud berhala sing berbentuk fisik seperti di Mojokerto niku Pak, wonten kecamatan Trowulan. Di situ tempatnya orang membikin patung al-asnam. Niki sebabnya. Atau dalam Quran Allah menyebut at-taghut. Artinya berhala. Saya tidak bicara kerana tafsir muhakamah atau berhala yang bersifatkan fisik materi, berbentuk materi, bukan. Saya akan berbicara tentang berhala iki yang ada di dalam hati kita, yang disebut al-asnam. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah ayat 256, mangkana wa may yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan
berhala di dalam hatinya, wa yu'min billah, maka hati orang tersebut imannya akan benar, yang disebut ihsan. Wa yu'min billah, maka iman dia, hati dia yang asalnya itu gelap sebab dipenuhi oleh al-asnam niki mboten neten, akhirnya gelapnya itu hilang. Wa yu'min billah, dia bisa sampai khudur datang Allah. Tandane sederhana, waktu sholat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai hati seorang mukmin tatkala ketika sholat dalam keadaan khudur datang Allah. Dalam ayat itu memakai kalimat khashi'un, maksudnya adalah khudur ing ngersane Allah. Ati iki mboten kelingan urusan dunya. Angel apa angel? Angel apa angel? Loh, sampai pernah tentang masalah sholat yang khusyuk ini beliau Rasulullah sayimborokan terhadap para sahabat. Al-ashab di dalamnya itu termasuk para Sayyidina Ali dan wakila, dan diterangkan di situ Sayyidina Ali mboten saged. Sayemborone kan diparingi serban hijau lah, ngoten nggih. Niki nek mboten khata kalau tidak salah seperti itu. Sayyidina Ali ketika mau salam hatinya melihat serban hijau, batal sudah. Berarti gak dapat hadiah. Artinya apa? Sholat iku, Pak, jikalau jenengan kalih kula ati iku kalau belum betul-betul mengesahkan datang Allah, mboten saged. Mboten saged. Isih tetap gambar-gambar selain Allah, artinya gambar-gambar donya niku mlebet. Gambar dunia iki mlebet. Ya niki sing dimaksud berhala niku, Pak. Sehingga mengapa di dalam tauhid la ilaha illallah itu ada istilah nafi isbat. Nafikanlah apa yang ada di dalam isinya la ilaha di dalam hatimu yang berupa berhala, lalu isbatkanlah illallah. Mengapa harus begitu? Lah ini loh persoalannya. Sedangkan satu sisi tentang dinul haq, tentang agama yang mendidik untuk mengesahkan hati terhadap Allah itu di tengah masyarakat gak patek dibahas. Lha niki faktanya gitu, Pak. Nggih mboten saged. Sampai Yaman dari Yaman sampai Yamin nggih. Dari zaman awal sampai zaman akhir Allah katakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai sedo mboten saged. Karena apa? Karena memang nggak pernah diajarkan. Di tengah masyarakat jarang, Pak, sing mau membahas tentang dinu tauhid niku jarang. Bukannya nggak ada loh nggih, jarang. Apalagi sebelum tahun 2014, umpama ada itu disampaikan di tempat khusus,
berikutnya, walaupun di tempat khusus oleh nyampeake tentang sirul ma'rifat atau daqaiqul asrar, rahasia-rahasia tentang ketauhidan pada Allah, niku masih pakai bahasa kinayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya nggih mboten dong. Kula teng Gresik niku nggadah mukhallid, Pak. Gresik ngebret niku nganti nggih. Gus Ma'arif niku mukhallid iku kanca CS ngoten. Kanca CS. Nggih, matur suwun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, dengan keadaan hati umat manusia ini penuh dengan berhala dan penyakit, maka niki asbabun nuzuli ayat niku wau. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, tujuannya adalah liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabi niku, Pak, olehnya menyampaikan dinul haq niki walaupun dibenci dening kaum pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun beliau itu di tengah umum, beliau sampaikan. Tapi resikonya memang kita tahu sendiri, banyak yang mengatakan bahwasanya itu ajaran yang gak bener, biasa. Tapi Rasulullah tetap sampaikan, Pak. Tujuannya liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk mensucikan berhala yang ada di dalam hati kita. Kalau ini ayat saya tarik ke tafsir muhakamah, artinya mboten langsung berhala ngoten, Pak. Apa? Untuk mengalahkan agama-agama yang tidak mendidik tentang keesaan Allah. Makanya disebut dinul haq, bil huda wa dinil haq, ada di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Otomatis walaupun Kanjeng Nabi niku mboten nate sekolah, lak mboten enten si SD piye, lak mboten enten ya, mboten enten. Beliau niku langsung diajari Allah tentang bagaimana cara menyampaikan wahyu, bagaimana menjabarkan tentang wahyu. Beliau mengemban amanah, yang amanah itu ya Allah Bapak Ibu berat, tapi beliau tetap sampaikan. Bahkan Pak Bu ya, wakila lan didawuhake kafir Quraisy yang dimotori oleh tokoh-tokoh di situ Mekah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, merencanakan Rasulullah mau dibunuh gara-gara menyampaikan itu. Makanya Rasulullah pertama kan prosesikan menyampaikan door to door dengan rahasia tertutup. Lah sejak kedatangan Sayyidina Umar itu termasuk nek diruntut-runtut kalau nggak salah termasuk paman, Pak. Dia itu kalau kami menceritakan figur seorang Sayyidina Umar niku kepalane geng, wis kafir kepalane kafir, paman. Loh, oleh karena ada hubungan darah. Ketika saat Abu Jahal menghina Rasulullah, Sayyidina Umar niku dengar, Pak. Sayyidina Umar dengar. Niki sebabnya Allah memberikan hidayah.
Abu Jahal langsung diparani, Pak. Semua orang-orang kafir Quraisy tahu kalau beliau Kanjeng Nabi ku orang yang nggak punya, gitu. Orang yatim, anak yatim piatu pisan. Beliau ketika saat di kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Ketika keadaan nyusui, Siti Aminah sampun sedo, sampai nyusu-nyusu nanggone orang lain. Sengsara Pak nggih beliau itu. Kehidupan waktu di awal kecilnya kalau kita melihat, Masya Allah Bapak Ibu, sengsara. Memang dibikin gitu sampai Allah. Supaya orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh itu apa? Menyepelehakan Rasulullah. Padahal ini apa namanya, utusan Allah. Ya Allah Bapak Ibu. Akhirnya Sayyidina Umar apa Pak? Langsung mendatangi oleh Abu Jahal itu. Nek cara basane arek Gresik, langsung mboten takon, langsung dipongor. Ngerti dipongor nggih? Indonesiane ditaboki, ngoten nah. Mboten saged, mboten wantun bales, Pak. Mboten wantun. Karena Sayyidina Umar ini salah satu orang yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Ditakuti. Memang dibikin Allah seperti itu. Loh, beliau niku pada saat itu lho tokohe kafir, Pak. Geng ya apa niku? Tokohe geng. Bahkan justru saat itu juga di depan seluruh orang kafir Quraisy, Sayyidina Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, langsung. Dan saat itu juga Rasulullah itu diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk berdakwah secara terang-terangan. Nggih mikir-mikir lah Pak. Abu Jahal, Abu Lahab atau tokoh-tokoh yang lainnya untuk cawe-cawe ganggu Kanjeng Nabi, karena di belakang beliau wonten Sayyidina iku bahasa syariate dibikin Allah memang seperti itu. Supaya Kanjeng Nabi niki dakwah niku cek mboten supaya tidak hanya disekup khusus aja. Itu rahasia Pak lho, tertutup biar secara menyeluruh. Makanya ayatnya walau karihal musyrikun, walaupun Kanjeng Nabi Muhammad itu dibenci oleh banyak orang, tetap beliau sampaikan. Karena apa? Karena beliau lebih mengambil, lebih baik saya menjalankan perintah apa yang Allah sampaikan daripada, mohon maaf ya, lebih baik saya menjalankan perintah apa yang Allah sampaikan walaupun di tengah-tengah saya dibenci oleh umat. Niki Rasulullah. Akhirnya apa Pak? Setelah kewafatan beliau diteruskan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetap beliau sampaikan, tapi tragis. Sedone para khalifah niki tragis. Cuman yang viralkan itu hanya Sayyidina Ali, sampai dipenggal lehernya. Beliau bermakalah, ana babul ulum, aku adalah pintunya ilmu. Di situ ada ilmu manakala aku sampaikan pada umat muslim, pada saat itu muslimun, darahku dianggap halal dan aku dianggap orang yang musyrik. Mahua, apa yang dimaksud ilmu itu Pak? Inilah dinul haq.
Itulah ajaran-ajaran ilmu tauhid yang mendidik hati manusia, ruhaniyah manusia supaya bisa mengesahkan Allah. Otomatis terlebih dulu sebelum mengesahkan harus berhala di dalam hati itu disingkirkan. Kalau bahasa kitab hikam niku ini disebut tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa dari kotoran-kotoran hati niki Pak. Wa zuyyina lin-nasi hubbus sawah. Lah niki menungso iku atine terpaes, kesilauan perkara-perkara sing dadekno senenge atine menungso yang disebut hubbus syahawah inilah Pak. Di dalamnya itu adalah minan nisa wal banin wal qanatiril munqantharah, garwa, anak, dunya brono. Niki hubbus syahawah. Ini sejak kapan kita mulai? Sejak ketika kita meninggalkan masa murhek masuk ke masa balik. Makanya kita waktu balik Pak, sing laki sing perempuan lak seneng wong wedok, sing wedok seneng wong lanang. Cari wong Jawa wis ruh wong wedok ayu. Apalagi masa sekarang Pak, wis mboten repot-repot lewat HP ngoten mawon, kepingin ruh model pacar wong wedok sing model ya apa kewatah pun. Tinggal milih, ngeklik ana nomere, chattingan, gawampang. Nggih nek jaman jenengan dulu Pak wonten istilah orang ketiga. Lah ngoten nggih. Nulis, dikirimi salam ngene sawenang pun. Wih oleh salam. Ngoten. Ya Allah. Ngoten niku disurati. Suwengi ora iso turu. Bolak-balik kertasnya diambung-ambung. Ya Allah, dasari kertasnya wangi Pak. Ngaten nggih dulu nggih. Loh, niki proses kita memang. Proses kita sebagai anak cucu Adam yang Allah sudah mengenas kepada kita di dalam surat Al-Hijr ayat 3940. Termasuk Nabiullah Adam. Nabiullah Adam niki Bapak Ibu utawi ruhaniyah jenengan kali kula niku negrine bukan di dunia ini tapi akhirat surga asli ini. Kan sampun disabdaake Allah dalam surah Al-Baqarah, Adam dalam Gusti gue pingin opora urip nonggone surga selama-lamanya. Sedika dawuh bala nggih, tapi ana syarate. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon itu. Mboten langsung menyebut khuldi lho Pak, mboten. Bahasa khuldi niku kan bahasa kiasan mawon. Muncul ijma kias, tafsir-tafsir niku akhirnya muncul khuldi. Apa khuldi maknanya? Kekal. Artinya napa? Dunya niki Pak ya, enakin dunya syahwat iki memang dibikin nafsu atau iblis monggo ati sampean kali kula terasa kekal, terasa meyakinkan, terasa menjanjikan. Dengan tujuan apa? Yastahibbunal hayata dunya, supaya hati sampean bercinta. Kalau sudah bercinta alal akhirah, jenengan pasti melalaikan Allah, melalaikan asli negeri kita, yaitu akhirat. Maka jenengan kali kula pundi waktu sholat pingin mlebu alam akhirat mboten wonten, kepingin ketemu Allah mboten wonten. Kalau belum bertauhid loh Pak ya, nggak ada.
Zaman-zaman sampean kali kula dulu sebelum darekake wejangan Rasulullah di dalam jalur dinu tauhid, saya tidak bicara aktivitas selain sholat, ibadah selain sholat, enggak, sholat aja. Mana kita ingin berjumpa dengan Allah waktu sholat? Padahal Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jenengan ini kali kula hati akan bisa mengamalkan dan mempraktekkan ayat ini, wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan hati condong kepada tauhid. Artinya jenengan hati condong terhadap tauhid inilah nantinya jenengan kalih kula akan dimasukkan Allah di dalam satu alam ruhaniyah hati yang disebut alam muraqabah, alam di mana miturut hati sampean Allah sudah tidak terasa jauh, tapi Allah terasa dekat. Wa nahnu, kata Allah, aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah iku, aku iku, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Loh, berarti dekat Pak nggih? Mboten apa yang kita dulu imani, Allah itu di atas, di atas sab langit 7 yang disebut arsy, beliau berkuasa di sana. Duting mendawu kurwa. Lawang sampean kali kula mboten gadah lar sayap niki lho. Nek kalau toh Allah ning ndukur kono, apa iso sampean khundur? Mboten saged. Nah terus ayat yang mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu, ini bagaimana? Makanya penuh kiasan, semuanya penuh kiasan. Makanya kita belajar Quran itu Pak ya, boten cukup kita itu nahwu sorof, boten cukup Pak kita hanya balaghah mantek, boten cukup kita bayan, ilmu bayan, kitab ma'ani, enggak cukup. Kita harus terlibat, tidak hanya muhakamah, tapi harus memahami makna mutasyabihahnya. Baru teng mriku akan mengerti maksud per ayat ini bagaimana. Tapi nek wis mengerti, apabila jenengan sampaikan njaba sampean digegemi wong. Itu maksudnya tauhid niku wau. Sebab banyak yang menolak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah pada saat sejak Sayyidina Ali itu di belakang beliau, maka pada saat itu juga syiar Islam tentang ajaran Rasulullah, risalah baik di dalam jalur syariah maupun jalur tauhidiyah beliau sampaikan. Ini risalah Rasulullah mengemban 2 risalah, mengemban 2 amanah. Satu, menyampaikan tentang hukum syariah, bagaimana cara jasmani kita itu al-imtithalul awamir wastinabun nawahi, menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya secara jasmani. Berhubung jenengan kali kula disebut insan, manusia itu terdiri 2 unsur, 1 jasmani, 2 rohani, maka pengajaran tentang rohani hanyalah tentang dinul haq. Itulah aidinut tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang untuk khusus mendidik ruhaniyah kita, bagaimana caranya untuk mengesahkan Allah. Otomatis bisanya mengesahkan harus meniadakan perkara selain Allah.
hati jenengan. Saged ditampian iki. Masalahe kula nek ngaji niku mesti bahas tentang tauhid, Pak. Bukannya saya tidak mau bahas tentang fuqaha, hukumi wong salat terus ngentut iku ya apa, mboten mau. Karena itu sebagiane alim ulama masing-masing. Jadi kalau didapuk khusus bahas menyang tauhid supaya jenengan iki ketika saat al-imtithalul awamir menjalankan perintah contohnya sholat betul-betul hati dalam keadaan khudur khusuk nang Allah subhanahu wa ta'ala. Sing paling menonjol risalah Rasulullah itu tentang tauhid wonten surah Al-Ahzab ayat 21, Pak. Tolong dibuka Al-Ahzab nyun sewu, Mbah. Ayat 21. Sing kagungan HP wonten paketane bukae langsung Qur'ane. Ngeten dawuhe. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki sering loh Pak didakwahkan, ini sering. Cuman sering disampaikan dari tafsir muhakamah saja. Di dalam diri seorang Rasul Kanjeng Nabi itu ada contoh yang baik. Bukan mau idoh. Nek mau idoh niki ya ilmu sing kula sampaikan iku mawaid, mau idoh. Sik ngomong sian. Nek uswah contoh langsung berarti sampun ngelampahi. Beliau sudah memberikan contoh bagaimana sholat sing khusyuk. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu do sholato sira kabeh. Kama ra'aitumuni kaya oleh kuwi melihat bagaimana saya sholat. Itu Rasulullah. Bagaimana sholati Rasulullah? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Ini kula sampean damel wacan tahiyat ta Pak ya. Wonten gak krasa. Terus pundi salatin Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifa. Hatinya selalu mengesahkan Allah. Tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Di situ ada kalimat ini wajjahtu waziyah. Bon. Tapi sifat wajiyah di sini lilladzi fataras samawati wal ardo. Niki lho Pak berhala niku. Maksud kula perkara-perkara sing ndadekno ati sampean kalih kula gelap dateng Allah sehingga salat iki ora iso dunung khudur nang Allah. Ben saya. Ya niki sini. Lilladzi fataras samawati wal arda, sesuatu yang Allah ciptakan. Berarti nek sesuatu yang Allah ciptakan itu disebut makhluk. Leres? Oke. Samawat surga niku makhluk napa kholik? Oke, ganjaran kehormatan terus apa maneh? Garwa, anak, dunya brana makhluk nggih? Makhluk. Disebut makhluk karena aslinya itu awalnya tidak ada, terus diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung nggih? Kalau kiring, ini tauhid kudu diproses ngeten.
berarti kita termasuk makhluk asalnya tidak ada. Tidak ada. Di dalam aqaid seket ngapunten sifat wajib Allah. Mungkin jenengan nate diji aqaid seket nggih. Sing nate. Salah satu di situ ada sifat wajib Allah jumlahe kalih dosa. Mulai wujud sampai mutakal liman. Niku diporo sekawan. Sekawan sifat, satu nafsiyah, dua salbiyah, tiga ma'ani, empat maknawiyah. Iki sifat-sifat Allah. Pertama kalau buka sifat nafsiyah, yaitu sifat sing gak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Wujud, artinya wujud ada. Kayak kuliah ya rek. Ngapunten, lawan katane Adam tidak wujud. Beda senes Nabi Adam niku lho nggih. Kalau Nabi Adam kita pakai hamzah. Ngeten, kalau Nabi Adam niku pakai ngain. Artinya tidak ada. Kalau takok datang jenengan kalih kula niki wonten apa mboten niki? Wonten nggih? Wonten. Kula unggahna sithik nggih. Terus kula tak takon melih tapi pun dijawab. Sampai jawab ning ati sampean mawon. Adanya jenengan iki apakah dalam hati sampean iku duweni iman boten? Nek jenengan iki ada, pun dijawab secara lesan. Padahal miturut sifat nafsiyah yang berhak memiliki sifat wujud adalah Allah. Pertanyaan saya, datang seluruh umat ning ati sampen kali kula wonten iman boten? Kalau kita makhluk niku merasa ada, empun dijawab. Tapi tak jawabi. Andai kata di dalam kolbun fi kolbi kum ing dalam ati sampen kali kula ono iman, yen sak temene kita makhluk iku merasa ada, sekalipun itu adanya sebab diadakan oleh Allah, maka wujud iman kita merasa ada itulah Pak Bu yang membikin hati sampen kali kulo terhalang terhadap Allah. Bingung Gus, aku ngajak mek pean niki. Wis ngombe kopi. Nek bingung nyantai mawon niki nyuwun pinten jam niki? Sak marini mawon nggih. Mari materi ya sampun ngoten mawon. Materi ini tadi saya katakan tugas Rasulullah adalah mentauhidkan hati manusia. Tugas salah satunya itu ada di situ. Nyuwun sewu kalau tak ngunjuk kopi. Jenengan mboten nah. Niki musola niki dulu ada yang mengikrarkan untuk itikaf mboten? Mboten nggih? Nek mboten ansal rokokan ngoten lho. Monggo. Nek wonten ikrar itikaf nggih mboten asal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ansal rokokan mboten? Nggih. Nyantai nggih? Ngaji ngeten nek dipaksa tambah mumet sampean. Tambah mumet. Pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya ulang. Apakah di dalam hati panjenengan kali kula masihkah ada
iman yang mengatakan bahwasanya kita makhluk itu merasa ada. Jikalau kita masih merasa ada, walaupun adanya kita diadakan oleh Allah, sama halnya kita merampas baju Allah. Dan ini loh Bapak Ibu, sebagai ilat, alasan, penyakit hati kita, sehingga kita itu waktu sholat nggak bisa khudur nang Allah. Akhirnya apa? Kalau kita sudah merasa kita wujud, maka kita akan merasa bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Akhirnya kita rukuk, merasa kita rukuk sendiri tanpa Allah. Iktidal sujud lungguh. Padahal Kanjeng Nabi sampun dawuh ning siji hadis sing sangat populer. Apa? La haula wala quwata illa billah. Niku hadis sanes Quran. Kalau Quran yang menyerupai maksud daripada hadis niki, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, niki maksudnya sama. Kita manusia makhluk tidak bisa punya daya upaya untuk melakukan sesuatu, wala quwata, kekuatan untuk melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu, tapi semuanya terjadi bisa mencegah dan melakukan semata-mata illa billah, karena Allah. Berarti berdiri jenengan karena Allah. Tapi mengapa kita di situ hati tidak merasa kehadiran Allah? Karena yaitu tadi, kita masih ada iman di dalam hati kita kalau kita itu sebagai makhluk masih mempunyai sifat wujud. Inilah yang dimaksud Allah terhadap Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi sajarah, Adam, jangan pernah kau mendekat pada pohon itu. Jikalau kau tidak mendekat, kau akan kekal selamanya di akhirat, di surga ini. Apa Adam awakmu kok seneng ning nggone surga? Gusti, duwe kekarepan napa mawon mboten adik soro-soro lah ngoten nggih? Tako dhewe. Nggak terasa itu nggih terjadi sampean. Waktu jenengan ning kandungan wonten arek cilik njero kandungan nyambut gawe. Mboten wonten. Apa kebutuhan nikmatul imdad sudah Allah siapkan lewat nutrisi vitamin dugi ibu. Bapak kerja, hasilnya duitnya didamel tumbas dahar, sing dahar ibu. Lah ngoten nggih? Nah, niku cuman kembangan mawon. Loh, ibu mau melahirkan, sudah Allah siapkan nikmatul imdad. Ning hikam dikatakan, asi loro niki monyor-monyor, Bu. Yes. Makanya seorang wanita jikalau tidak hamil, gak mungkin Pak, asine metu mboten mungkin. Tapi anehnya ketika hamil baru Allah memproduksi asi niki Pak. Sumber niki lho, omane ana asi sing digawe cendelan kopluk saged ngoten nika. Wah, seger nika. Maksudnya seger iku bayine sing seger. Ngoten. Sakniki gampang. Ibu gak metu asi wonten Pak ning Indomaret formula. Lah ngoten nggih. Biyen mboten wonten disusukno wedhus. Disusukno unta ngoten. Niki pun mboten. Ketika anak kecil itu lahir, Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan baik dari kandungan seorang muslimah ataupun seorang majusiah ataupun seorang nopo majusi
wis pokoknya ghairul Islam ya. Itu semua fitrah. Maksud Kanjeng Nabi mengatakan fitrah niku ruhaniyah Pak, sampean kali kula. Bahkan hasil Salome, ngerti Salome? Satu lubang rame, sing dicekel hansip niku lho, dicekel banser, paham ya? Loh, ruhaniyahnya itu yang fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyah sampai ini dari kecampuran syahwat. Belum kecampuran kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah tadi yang ada 3, garwa, anak, dunya brono. Makanya sampean tinggali ora enek. Begitu anak kecil lahir jebret ngowatek njaluk rabi mboten enten. Mboten wonten. Isane mung nangis. Napa maksudnya nangis, Pak? Nyuwun sewu. Lebih jembar alam akhirat daripada alam dunia. Apa menangis? Beliau itu takut untuk tidak bisa membawa amanah. Apa amanahnya? Dalam surah Al-A'raf ayat 72 Allah katakan sebelum ruh itu ditiup terhadap jasad, Allah itu mengatakan begini, ba'alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Apa maksudnya? Ruhaniyah sampean ini tidak akan pernah melihat selain Allah, bersaksi, beriman, bercinta, boten, menyukai. Niku janji sampean kalih kula. Eling boten? Boten. Pasti kita tidak ingat, Pak. Mengapa tidak ingat? Sejarah Nabiullah Adam diteruskan. Jikalau kau Adam melanggar apa yang sudah aku pesankan, kau akan kuusir dari surga ke dunia. Terjadi mboten? Terjadi. Akhirnya surat Al-Hijr muncul. Iblis iku, Pak, diceluk Gusti Allah, atau katakanlah menghadap dengan maksud minta 2 rekomendasi, minta 2 penangguhan. Miturut surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, ya Rob, duh Gusti, berhubung saya sudah panjenengan shot, di shot ini apa, Pak? Dikutuk sebagai makhluk yang durhaka, izinkanlah saya minta 2 permohonan. Apa blis? Setunggal Gusti, empun dipateni kula sampak dina kiamat. Apa jawabannya ayat? Oke, berarti diizini Gusti Allah. Yang kedua, izinkan saya akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam di jalanku. Pundi jalane iblis? Hubbus sahawah. Hub, cinta. Niki Pak jalani Allah. Hub niku cinta, sahawah kesenangan hawa nafsu. Isine sahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah yang di awal tadi. Akhirnya iblis mara mendatangi, lah niku Gusti Allah ngijini sekaligus sebagai nguji terhadap Nabi Adam dan jenengan kalih kula rohaniyah. Berhubung iblis ikut diizini oleh Allah, maka iblis bisa untuk mendatangi Nabi Adam sekalipun itu di surga. Berhubung Gusti Allah gerakno sampeyan, ngijini sampeyan salat, maka jenengan saged salat. Berhubung Gusti Allah ngizini tur nggerakake jenengan berangkat
dari rumah masing-masing ke majelis taklim niki musola napa Nurul Huda, maka jenengan saged ndugi mriki. Sebab ndugine sampean datangnya bisanya datang panjenengan kali kula datang majelis iki jikalau tidak digerakkan Allah mboten saged berangkat sendiri. Karena Allah ada di dalam diri jenengan. Allah kan sampun sanjang, aku iki luwih idek katimbang urat nadi. Ayat ini juga dikuatkan dengan ayat lain, surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah itu ya ning jaba ya ning jero, ya ning awal ya ning akhir. Bapak Ibu, akhirnya iblis iki olehnya bisa datang ke surga untuk menemui Nabi Adam karena dapat izin Allah. Sami jenengan karena dapat izin Allah saged dumugi mriki. Coba kalau Allah enggak mengizini sampean mriki, mboten gerakake, mboten saged. Sebab status kita itu sebagai makhluk jelas la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Persis koyok wayang kulit, ora iso obah nek gak diobahne dalang. Leres nggih? Oke. Akhirnya ngomong napa Pak Iblis nang Nabi Adam? Adam, kamu kan tahu saya adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah itu pimpinane malaikat. Waktu nalikane sadurunge iblis iku mau diperintah Allah untuk sujud, namine Ajazil. Ajazil. Lah Azazil iki adalah penasehat seluruh malaikat, ngalim-ngalimi malaikat. Niku Sayyidul Malaikah. Ya, aku roh. Nek pancen awakmu dam ngerti tentang aku, jadikan aku sebagai penasehatmu. Ya. Terus ya napa Pak? Kuwi ngerti dam maknane khuldi. Khuldi iku kekal. Maknane khuldi iku kekal. Yen awakmu jikalau kamu tidak mau makan buah khuldi, kamu nggak akan kekal di surga. Logika Pak nggih? Loh, gak ngono Iblis, dawuhe Allah gak ngono. Justru dawuhe Allah dhisik nang aku iku, nek selagi aku gak mangan buah khuldi, aku kekal. Nek mangan aku diusir, dibujuki ambek Gusti Allah kamu. Loh, namanya iblis Pak ya. Memutar balik fakta. Kadang-kadang ono iblis anyaran Pak. Ngeten, kula mawon ya, contoh. Kula niki dadi kepala desa. Ning desa kula niku wonten tangga ngoten niku tanahe kepangan 10 cm. 10 cm. Urus diurus, ukur diukur, bener. Si A ambek si B. Tanahe si A iku kepangan si B 10 meter. Kok 10 meter, 10 senti. Pun didekne sing jenenge pager, Pak. Akhirnya lapor toh. Lapor nang ngene balai desa dalam maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pun tadi pager, Pak. Nggih nek dereng-dereng pager ngoten. Pager nggih ngoten, nek bongkar-bongkar kan biaya. Akhirnya teng mriku wonten satu kesepakatan yang ini, si A nyuwun ganti rugi, nyuwun ganti rugi 10 cm. Lah ganti rugi iku langsung diomong ning ngajeng kula. Iki contoh mawon.
ganti rugine nek ditotal sedaya niku bejaji 10 juta. Niki nek cara wong dagangan kan tawar, lah ngoten nggih. Sing tuku menawar. Tawar-tawar mboten kenging. Nyuwune nek kalau tidak mau ganti rugi 10 juta bongkar. Wis harga mati niku bongkar. Lah si B nggih sontak bingung. Aku bongkar entek biasa ngono kae. Akhirnya intine ning nggone forum mboten deal. Kula parani Pak jenenge kepala desa, ana masalah kepingin nang cepet selesai. Kula ngomong ngeten. Nang nggone si A sebagai pemilik tanah. A, yo aja 10 rek. Kelarangan samono NJUP ini lho samene gak pantes ngenuto aku wae. Nggih Pak Kades napa? Wis nek menurut aku iki pantes iku nemen toko pitu. Oh ngoten nah. Pun kula nganut Pak Kades mawon. Ngoten. Kula ngomong ngeten nang ngene griyane si A. Lah ngoten nggih. Si B mboten ngerti. Nggih niki wau kula termasuk anak putune iblis. Moro Pak nang si B. Si B tak omongi ya aja 10 rek. Saiki hitungan B. Pager mau biaya entek piro biyen. Terus nek bongkar. Terus engko biaya bongkar piro? Sing paling nemen diwasi tangga. Apik apa enggak? Nggih. Ya aja 10, ya 15 ngono lho. 15. Oh ngoten Pak Kades. Iya, duit 15. Duit kena digoleki wis ta. Daripada isi nang tangga. Lah ngoten nih, jenenge lurah iku kudu lamis lambene, Pak. Kudu lamis. Ngapunten lho nggih. Niki nyontohaken kula. Akhirnya si B iku nggih pun apa kata Pak Kades. Pak Kades niku kan yo nggih ning ngomong kan kiai. Gak mungkin bujuk ngono. Gak mungkin ngoten. Ternyata mbah bujuk tok kula. Ngoten. Tapi mboten semerap. Deal 15 berarti kula badhe piro, Pak? 3 ditambah 5 berarti 8. Kamel di tanah bondo lambe. 1, 2 ya bondo status kepala desa. Wis. Akhirnya tak omong no si B, si A. Ya wis, dadi wis. Mang tak tari nek 7 juta gelem. Alhamdulillah matur suwun Pak Kades si A. Si B ngoten matur suwun Pak Kades. Ati kuwi ngguyu ning jero atine. Ah ngguyu. Kuwi ku tak riba ora ngerti. Dadi si A anggapane memang 7 juta. Si B anggapane 15 juta. Akhirnya kula atur, Pak. Ya apa sekiranya iku mang dadi surat betul-betul jual beli. Mboten kula pedhokno wong loro niki. Mboten. Si B kula parani endi duite? Tak bayarne, engko tak tokne surat muncul nomomu sebagai pembeli terus sebagai penjual engko si A. Nggih kula nderek jenengan mawon Pak Kades. Ya wis, gak repot-repot awakmu wis cekak kloyong-kloyong nang bali desa. Ngoten. Dadi surate tanda tangan ya wis, ngoten. Oh siap. Lah Pak Lurah komisine pinten? Ya wis sakelasmu. Nah. Lho oleh maneh, Pak. Lah nek gak didadekno ngoten. Nek mboten dikomisine, ya tak gawe 2 tahun ket dadi suratmu ya apa? Gelem ah. Ya jok ngono Pak Kades ngono. Terus ya wis ikhlasmu piro? Kula ikhlase niku mek 2 juta. Ya tambahan titik lah. Saiki lho kabeh mundhak ngoten. Nggih pun kula tambah 500. Berarti 2,5 juta. Berarti kula badhe pinten, Pak? Alah, enak toh dadi kepala desa?
Ngapunten ingkang kathah, saya tidak bermaksud sing aneh-aneh ndak. Kula contoh awak kula dhewe. Di kelakuan ati sing ngiblat menyang riba iku berarti gak ada kelakuane wis. Ngapunten ingkang kathah. Akhirnya nggih Pak, sudah selesai, sudah. Nggih, kula bikinkan surat, sudah haknya si B, si A ya matur suwun. Wong malah si A iku kula mampir ndugi kantor niku disuguhi mangan, diweni rokok. Ngapunten, padahal kula wis badi sakmono kae. Nggih, kula nggih meneng. Ternyata dihitung-hitung hukum dunya lolos Pak. Lolos, aman toh? Ada lolos. Tapi hukum Allah aman mboten? Sampean pikir dhewe ngoten niku. Sampean pikir dhewe. Makane Kanjeng Nabi dawuh, halalallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal. Tapi yang diharamkan ada unsur riba. Riba apa? Nipu. Iblis nipu Nabi Adam. Gusti Allah wis dawuh, jangankan makan, mendekatnya nggak boleh. Ayatnya kan ngoten. Mboten antakula, mboten. La takul, jangan makan, enggak. Wala takroba, bahasa ni Quran, ojo nyedek wite. Berarti nyedek gak oleh, apalagi memakan. Sebab buah khuldi itu nyantol di dalam ningone wite sajaroh itu tadi. Ngapunten, khuldi niku hakikate Pak hubus sahawah. Iku khuldi buahnya. Lah wite ana telu, garwa, anak, dunya brono. Telu niki. Sing dilarang mendekat niku bukan jasmani, Pak, ruhani. Bukan jasmani. Kalau jasmani wajib jenengan kali kula mencari tiga hal ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Niki Allah dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77. Urusan dunya cari. Bagiamu jangan kau tinggalkan. Jenengan jaler nggarwa ben anak pina. Terus kalau sudah nggarwa jenengan kali kula mesti Pak pingin duwe anak. Nek wis duwe anak mesti sampeyan iku konatiril mukontara dunya brono, sandang pangan papan. Akhirnya jenengan kali kula kewajiban kerja untuk nyukupi kebutuhan keluar. Loh, niku jasmani wajib. Tapi sing dilarang niku rohani sampeyan ini bercinta terhadap tiga hal ini tadi yang disebut hubus sahwah. Oleh karena nenek moyang kita Kanjeng Nabi Adam itu melanggar undang-undang Allah, ringkes kata akhirnya diusir songko surga nuju alam dunya. Jenengan sebelum balik niki lho ruhaniah sampai ono surga Pak, ono alam akhirat, ono dunya iku jasate sampean kali kula niki. Berhubung akil balik terjadi, mulai ati sampean kali kula seneng sak liyane Allah, mendekat Pak. Bagi seorang laki-laki pohon khuldine iku wujute arek wedok. Jenengan kali kula waktu pacaran iki lho nek nyedek salaman enggak moro ning ati nyut. Lah ngoten nggih. Salaman tok padahal niku gak ngerti Pak. Ndemok padha kancane lanang ya gak nyut. Ning ati lho gak terasa nyut ngono. Mbasa jempok tangane tok salaman lho mak teratap ning jero ati niku nggih napa mboten?
Ya Allah. Dan ini jangan disalahkan, memang prosesnya kita terjerumus dalam kepentingan nafsu. Inilah maksud innalillahi. Nanti kita harus wa inna ilaihi rajiun. Harus tinggalkan pacar-pacar baru 3 hal tadi untuk menuju pacar lama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita semua ini pernah selingkuh, mengkhianati Allah. Pertanyaan saya, apakah pengkhianatan itu sampai mati, ataukah sebelum meninggal kita sudah kembali kepada Allah cinta kita? Surat Az-Zumar ayat 54 Allah dawuh, wa anibu, he hambaku, do balio sira kabeh ila rabbikum, maring Tuhanmu. Nek cara lagune Sri minggat, ndang balio Sri minggat sangka bojo sae ketantol ambek garangan. Sri niku lho Pak, wonten lagu campursari Sri minggat dibengok refe nang bali Sri. Jadi ki ayat Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab, kembalilah kau sebelum datangnya satu kematian. Miturut ayat itu. Sebab jikalau kau tidak kembali, kok ya kematian iku menjemputmu, maka posisi ruhmu tsummalatun sarun, tidak akan pernah dapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Akhiri barzah, alam barzah jenengan kali kula niku gelap. Gelap. Ketutup ambek syahwat tadi. Sebab surat Al-Isra ayat 72 Allah katakan, mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa hatinya saat di dunia ini buta karena gelap kepada Allah, ketutup dengan syahwat dunia, sehingga sholat pun kita tidak akan pernah bisa bersaksi, melihat, memandang khudur terhadap Allah. Justru kita akan menyaksikan, kita akan melihat mata hati kita terhadap urusan dunia samawati wal ard. Jikalau sudah meninggal, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun juga buta. Wong nek wuta niku ora iso ndeleng perkara apa. Jasad niki lho. Sing terjadi mung peteng. Lampune dinyalakno ya peteng. Apa maneh gak dinyalakno? Iki jenenge wong Jawa malah peteng dedet, peteng dedet. Wis peteng ditambahi dedet. Kuadrat. Wa adallu sabila, dan justru wa adallu lan podo tersesat apane sabilan jalannya, karena peteng. Jenengan nguwat siratal mustaqim ora iso ketok dalane, ya kecemplung langsung. Makanya wong Jawa ngekeki kiasan, siratal mustaqim iku minangka rambut siji disigar dadi pitung sigar. Iku saking angele sebab kita itu dalam keadaan ruh iki buta. Dalan siratal mustaqim ojo percaya Pak, nek rambut situk disigar itu ojo percaya. Salah total niku. Cuman itu kiasan. Artinya apa? Jembara kaya apa jalan? Kalau kita berjalan dalam keadaan buta, mesti nyelentung. Gak percaya? Oke. Mriki kalih griya sampean niku kan radosane kan ombo. Coba mungkin nek mantuk meremo kabeh. Nyampe ndugi griya mboten? Mboten saged. Jadi ruh itu hada siratum mustaqim, mboten saged Pak. Melewati sirat sebuah jalan mustaqim kang lurus, mboten saged. Wong wuta iki nek mlaku mesti belok Pak, mboten saged lurus. Padahal ngarep ini pun digarisi keramik niki. Wis kamu ya
tak garisi kene gak oleh metu teko keramik, mlaku terus iko wonten gawang, mesti sampai niku mbeluk menggok Pak. Nggak percaya monggo dicoba, wis gak usah ado 100 meter ngoten lurus ya keramik, coba jenengan melampah mesti menggok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jenengan kalih kula berpuluh tahun Pak ati iki khianat nang Allah, selingkuh terhadap pacar-pacar baru kita, akhirnya jatuh cintanya hati kita itu terhadap selain Allah, sehingga Kanjeng Nabi ngekei contoh teladan carane untuk lepas kita dari belenggunya nafsu itu supaya lekas bisa kembali kepada Allah sebelum kematian datang. Surat Al-Ahzab tadi dikatakan contoh teladan Rasulullah yang baik adalah limang kana yarjullaha. Iki pertama, liman kedue wong kana kang ana sapa man iku yarju ana keinginan atine sapa man Allah untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki nek ditafsir ke muhakamah Pak, orang itu harus mencari rahmat Allah sok ning akhirat. Carane ya laku apik jasad iki ning waktu dunya. Dengan bentuk apa? Al-imtithal awamir, jalankan perintah, tinggalkan larang. Tidak pernah menyentuh ruhaniyah. Kebanyakan kita menerangkan tentang masalah fisik, padahal itu hati Pak, padahal itu ruhaniyah, tapi diterjemahkan perbuatan fisik. Apakah itu salah? Enggak salah. Cuman dari mana kita memandang. Kalau kita memandang ilmu ma'ani, jelas ruhaniyah. Kalau kita memandang ilmu bayan, ya jasmaniyah. Kalau kita memandang, mohon maaf, ilmu syariah, ya jasmani, yang disebut ibadatul jawarih. Tapi kalau kita memandang hukum hakikiyah, aslinya ruhaniyah kita. Lah niki saya artikan secara ruhaniyah, hati jenengan. Berarti jenengan kedah duweni keinginan hati ini untuk mendekat dan ketemu Gusti Allah. Pun carane ya napa? Niki sing penting. Sebab niku cara kalimah niku balik Pak. Kita harus mentafsir lagi itu maksudnya, mencari makosidul a'dom. Piye carane ati sampean ono keinginan bertemu Allah. Tolong niki sekaligus saya sampaikan, walaupun di tengah masyarakat belum pernah disampaikan oleh oleh imam-imam yang lain. Ngeten, sinten mriki sing nate mlebu thariqah? Wonten? Kok durung tak sumet mawon Pak nih. Sampai di thariqah niku kan diajarno dzikir jahri lan siri. Lah ngeten nggih? Yaiku dzikir yang berdasarkan surat Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalam Gusti, baik siang maupun malam gunakan hatimu menyebut namaku. Disebut dzikir jahri, lesan niki jasad Allah, Allah, la ilaha illallah. Biasa niki sampean sebut bar salat, lah ngoten nggih, dikiran niki lho, atau waktu tahlil, lah ngoten. Jenengan sampun dereng diajarno dzikir siri. Sing dereng mlebu thariqah mboten mungkin. Sing wis nate mlebu thariqah mesti diajarke. Wis,
Anggap saja malam hari ini sekaligus jenengan iki diberikan Allah satu kesempatan untuk mengenal dzikir siri. Bagaimana toh dzikir siri itu? Disebut siri itu perilaku di dalam hati. Orang lain tidak mengerti. Carane sampai berzikir siri bagaimana? Terserah. Kalau ayatnya mengatakan wadhkur isma rabbika, berarti ati sampean kudu terus nyebut Allah, 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 tanpa hitungan. Tahun 74 dulu Pak, kami masih kelas 4 ibtidak. Abah sampung beat saya dan berzikir ini. Dalam satu hari, satu malam tidak boleh kurang dari 20.000 dulu. Dzikir niki tok. Nanti sampean kalau sudah kulino terbiasa, muni dhewe Pak njero niki. Sampean boten berniat untuk ngunekno. Apa ngunekno bahasa Indonesia nih? Hah? Menjemunyikan. Oh. Membunyikan niku bunyi dhewe. Dadi nafas niku muni Allah, Allah, Allah mekaten. Dengan cara inilah Allah nanti akan menaruh sifat dalam hati sampean yang disebut warid, sing isine warid adalah gerakno ati sampean rasa rindu ingin ketemu Gusti Allah. Lho ini kan untuk pelajaran mana? Nek pelajaran untuk supaya ati ono keinginan bertemu Allah sesuai dengan ayat yarjullaha, carane niku wau. Kalau sudah hati sampean ada keinginan ketemu Allah, iku berarti ati sampean iku diletaki Allah rasa rindu. Sebab wong ketemu, ingin ketemu iku dasare rasa rindu. Jenengan dulu sing nanti pacaran ya. Ati kadung seneng terus pisah entah lama, kelunto-lunto Pak, kerunto-runto hati. Ingin lekas ketemu. Enggak jauh berbeda kita kepada Allah juga begitu. Loh, kalau hati sampean sudah ada need rasa ketemu, baru pelajaran ini mungkin jenengan dapatkan. Apa pelajaran ini? Ngeten. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Al-Maidah ayat 35. Wis, ilmu niki disampekno dugi cukup sadurunge melampah ketemu napa nggih rindu tok. Tak takoki jenengan, mumpung durung tutuk subuh niki mengke. Kula sampekno sepindah napa cukup sakmene ae? Umpama dugi subuh sampean siap ta? Sampean siap kene nek nyonyor. Nggih. Tak singkat kata mawon, nggih. Tak singkat kata. Sampean supaya rasa rindu ketebus yang disebut ketemu, sampean kudu beto wasilah. Apa wasilah? Bisa disebut lantaran, bisa disebut jalan, bisa disebut tali. Seperti mik niki Pak, mik niki habel, jenengan kan wong Jawa kabel, ngoten no. Mas Ayu bahasa Arab, habel iku bahasa Arab, hablun niku kabel. Fungsine penyambung antara satu dengan yang lain. Artinya mik niki Pak sebagai penyambung antara mik dengan mixer. Coba mik niki sambungannya tak putus sih.
Coba nggih ngapunten. Mohon maaf. Apa sampean boten saged khusuk waktu sholat? Karena taline ati nang Allah niku putus. Pun niki. Wabtahu railah, carilah, dapatkanlah ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Mencari apa? Al wasilata, ing dalan atau tali sing pernah putus. Pundi Pak taline? Wis, kita teruskan surat Al-Ahzab tadi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro. Sampai duweni keinginan untuk bertemu Allah, ruhaniyah itu ben isok balik ning alam akhirat. Sekarang, jangan alam akhirat, kita katakan besok. Jasad kita ning dunya, Pak. Lah alam akhirat untuk bertemu Allah di situ sampean wajib kali kula menteladani Rasulullah. Bisanya sampean bisa untuk menuju ke alam akhirat ruhaniyah ini, sampean harus pakai wasilah. Sebab Kanjeng Nabi pun isoke ketemu Allah wonten wasilai. Buka dalam surat Al-Isra ayat 1, menjelaskan tentang perjalanan baginda Rasul yang disebut Isra dan Mi'raj. Dilungkas ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Dialah zat Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Numpak apa Kanjeng Nabi? Buraq. Buraq. Buraq niku singkatan jenengan mlebu rok. Aruk niku napa maksudnya? Ngapunten, dengan adanya Kanjeng Nabi niku numpak buraq, tujuannya kan ketemu Gusti. Di manakah? Di Sidratul Muntaha Mustawa. Lah ninggal nang alam dunya ta, Pak? Munggah sap langit pitu, terus ketemu ribuan cahaya, lalu beliau itu sampailah ke Sidratul Muntaha. Ruhaniyah sampean harus tinggal no alam dunya niki. Carane ya napa? Bisanya jenengan kali kula masuk ning alam akhirat ruhaniyah ini dalam rangka bertemu Allah. Kuncinya apa wasilai? Amin terus akan niki. Wa dzakarallaha katsiran. Iki kuncinya. Perbanyak zikir. Proses awal zikir sirri itu untuk menumbuhkan dalam hati ada rasa rindu terhadap Allah. Proses kedua, bisanya hati ketemu Allah, ilaihil wasilah, jenengan wajib ngagem wasilah. Pundi wasilai, lantarane pundi, jalane pundi, taline yang bagaimana yang dimaksud. Tolong Al-Ahzab ayat 41 jenengan buka. Niki Al-Ahzab 21. 41 diterangkan tentang wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman,
Artinya orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, uzkurullaha, ingatlah kau pada Allah, dzikron, dengan sebenar-benarnya ingat. Lah niki dzikron niki. Inilah wasilah, Pak. Sajatine eling, dikene bahasa Arab, artinya kan eling. Sejatine eling iku wis mboten ngucap. Seperti diucapkan di dzikir siri tadi. Bila suaren wa kalamin wa lafdin. Dzikir yang sudah tidak lagi ati menyebut. Terus dzikirnya apa? Yang bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau Allah itu sudah anta, sudah terasa dekat, gak mungkin jenengan menyebut. Allah sudah terasa dekat. Kata Rasul, anta butallaha ka'annaka lahu taroh. Terus caranya yuk nopo? Dalam kitab Hikam bahas tentang basiroh, ainul basiroh. Ngeten. Di situ dikatakan ada 3 tahap yang harus jenengan lampai. Pertama, yang dimaksud dzikir yang tidak terucap disebut sebagai wahuwa adzikru bisiril asror. Sak lebete sir ada sir maneh, ada rahasiane. Isinya bagaimana? Ati sampean harus selalu merasa, harus selalu dalam kondisi apapun, waktu sholat, waktu njoboni sholat, aktivitas apapun, keadaan apapun, hati sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, bukan namanya, wujudnya Allah yang menggerakkan panjenengan, menggerakkan seluruh makhluk. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun, geraknya iku yang menggerakkan hanyalah Allah. Jadi rasa ning dodo sampean harus tenggelam di situ, Pak. Harus merasakan selalu digerakkan Allah, selalu dilihat Allah, selalu dilayani Allah. Sebab jenengan kali kula sakete ketip niki lho. Nek gak diketip no Allah ya mboten saged ketip. Jenengan dahar, nek gak digerakno Allah tangan iki dahar ya ora iso. Untu gigi menghaluskan makanan, nek gak digerakno Allah mboten saged. Sudah jadi makanan yang halus, kalau tidak dimasukkan Allah di lambung, digiring, mboten saged. Iso keliru lewat dalane ambekan. Sudah ada di dalam, Pak. Sik diproses Allah dari protein, vitamin, dari kotoran sesuai dengan program Allah di situ. Niki akal mboten saged mikir, Pak. Mboten saged, mboten mampu akal niki mikir. Sampai di situ. Makanya kalau sudah sampai pada dzikir sirul asrar, akal ini harus ditidurkan. Mboten angsal ikut. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan pernah kau memikir akalmu dengan zatnya Allah. Boleh jenengan berpikir tentang masalah ciptaannya, akal. Tapi kalau berpikir sampai ke ranah zatnya, wujudnya, enggak mampu. Harus dengan hati, dengan iman. Wes, hati sampean harus sing sering mungkin terlibat dzikir niki. Loh, inilah cara, inilah wasilah yang wajib jenengan betoh. Makanya dulur kula sing wonten thariqah, jenengan kedah ngagem dzikir sirul asrar, tahapane wonten 3. Pertama su'aul basirah, yaitu merasakan kehadiran Allah atas segala-galanya yang berperan. Kalau ini sudah rampung, maka selanjutnya ainul basirah, Allah akan menyalakan nur makrifatnya di hati jenengan
dengan tujuan untuk mengusir semua berhala-berhala yang bersemayam dalam hati. Inilah yang disebut kholwat, uzlah, meditasi, bertapa, atau zuhud. Ada yang mengatakan mujahadah, wis terserah. Intine hati meninggalkan selain Allah dan hati menuju bertemu Allah. Bapak Ibu, nek lampu makrifat, nur makrifat wis dinyalakan Allah, maka masuklah sampai yang ketiga, namanya hakul basirah. Sing nyoto, sing wujud mung Allah subhanahu. Jenengan kali kula wis gak rumangsa wujud. Nggih nikilah proses dari Islam, iman, ihsan. Dadi ihsan niku nek Kanjeng Nabi dawuh antak budallaha ka'annaka lahu tara. Ketika jenengan kali kula ibadah salat seakan-akan bisa melihat bersaksi wujude Allah. Fa ilam takun tarah, apabila jenengan belum bisa melihat wujudnya Allah, mata hati itu ya taroka, mongko jenengan kedah merasa selalu dilihat oleh Allah. Disinilah prosesnya Bapak Ibu. Niki kula ringkes wis, berarti sampean kudu nek memunculkan ingin hati ketemu Allah dikira sir. Nanti akan ditanamkan Allah dalam hati sampean rasa rindu. Gak gendeng kira-kira Gus. Mboten. Cuman rodok nyeleot. Sing nyeleot niku hati bukan akal. Asale hati sampean cinta nang selain Allah, saiki berubah. Cintane nang Allah. Makanya sekarang sampean tak kon milih. Sampean duwe garwa. Luwih apik endi? Garwa sampean gendeng ambek garwane wong liya, ambek atine gendeng nang Allah. Pilih pundi? Halo. Ya jelas kita milih, luwih milih atine bojo niku gendeng nang Gusti Allah, Pak. Pacar sing kekal ya kuwi. Pacar makhluk iku gak iso kekal, Pak. Coba. Apa yang kita banggakan sebagai seorang laki-laki umur 25, umur 30, gagah gede, kuat, ganteng. Engko umur 90 endi gagahe? Ayo, ganteng endi? Tinggal peoke. Nguber putune mboten saged. Lah ngoten nggih. Nggih kados umur sampean kali kula lungguh kesuwen gak ono sendenane ngadeg niku sik golek. Lho wis iku memang fakta, Pak. Nggak kekal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah itu sudah ada rasa keinginan bertemu Allah, langkah berikutnya jenengan wajib beto wasilah. Wasilah yaitu sejatine dzikir, yaitu sirul asrar, dengan cara sampean kedah ngelatih rasa iku di dalam setiap saat.